Menantu Pahlawan Negara, Bab 361 sampai Bab 370. Bab 361 dipecat. Bu Cindi, saat Pak Delvin membawa grup Bintang Dharma kembali ke kota Banyuli, kamu baru lulus kuliah dan belum mendapat pekerjaan, kan? Saat itu, Pak Delvin gak mempermasalahkan kamu belum berpengalaman kerja dan merekrutmu sebagai tim asistennya. Apa kamu sudah lupa kamu berutang budi padanya? Selain itu, saat Bu Elsie sedang hamil, kamu sengaja menggoda Pak Delvin dan ditolak oleh Pak Delvin. Karena melihatmu masih sangat muda dan masih bisa ada harapan untuk berubah, dia memindahkanmu ke perusahaan cabang tanpa memberitahu hal ini kepada Bu Elsie. Apa kamu sudah lupa Pak Delvin juga yang sudah menyelamatkan kariermu? Ekspresi Cindi tampak muram, dia menatap Airin yang mengungkapkan semua keburukannya tanpa henti itu dengan lekat. Mendengar rahasia-rahasia memalukannya diekspos seperti itu, untuk sesaat dia tidak harus berkata apa untuk menyangkal ucapan Airin. Selesai mengungkapkan semua keburukan Cindi, Airin mengalihkan pandangannya ke arah Filbert. Pak Filbert, kamu adalah karyawan lama yang ikut merintis bisnis bersama Pak Delvin. Sebenarnya, kami semua sudah tahu kemampuanmu nggak bisa mengikuti perkembangan perusahaan, uang dan uang saja yang ada dalam otakmu itu. Tapi, mengingatmu sudah merupakan karyawan lama, Pak Delvin nggak memecatmu, melainkan memindahkanmu ke sebuah departemen yang nggak terlalu serius menguji kemampuanmu. Selain itu, kamu bahkan mengatai hal-hal buruk tentang Pak Delvin. Walau tahu kamu mengatainya, Pak Delvin tetap nggak berkomentar apa-apa. Sebelum perusahaan bangkrut, alasanmu nggak mengkhianati perusahaan karena kamu sama sekali nggak punya kemampuan dan memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang pecundang. Mendengar ucapan Airin, Filbert benar-benar kesal setengah mati. Namun, Airin tidak peduli, dia tetap melanjutkan kata-katanya dan mengekspos keburukan para petinggi lainnya. Sebelum grup Bintang Dharma, dia juga bekerja di ruang presdir. Dia mengetahui keburukan Cindi dan yang lainnya dengan sangat jelas. Ini juga merupakan alasan mengapa Cindi selalu mempersulitnya. Dalam sekejap, hanya suara Airin yang terdengar di dalam ruang pribadi itu. Kalian hanya mengingat satu hal buruk yang dilakukan oleh Pak Delvin, yaitu membuat grup Bintang Dharma bangkrut. Tapi, kalian sama sekali nggak ingat hal-hal baik yang telah dilakukannya. Lagi pula, apa hal ini adalah salah Pak Delvin dan Ardika? Jelas-jelas karena tiga keluarga besar sangat serakah, keserakahan mereka sudah mendarah daging. Sejak awal, mereka sudah mengincar grup Bintang Dharma. Kenapa kalian nggak berani memaki tiga keluarga besar yang sudah membuat hidup kalian menderita? Kalian malah melampiaskan amarah kalian pada sahabat Pak Delvin yang merupakan kaum lemah pengidap gangguan jiwa. Pada akhirnya, Airin berkata dengan marah, kalian hanya bisa menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Sekitar 20 orang petinggi sama sekali tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dimarahi oleh seorang gadis seperti Airin. Mereka tampak berdiri mematung di tempat dengan saraf-saraf yang menonjol di kening mereka. Mereka memelototi Airin dengan penuh amarah. Saking kesalnya, mereka sudah hampir memuntahkan darah. Airin, dasar wanita jalang. Aku akan mencabik-cabik mulutmu. Tiba-tiba, Filbert menerjang ke arah Airin dan hendak melayangkan tamparan ke wajah gadis itu. Airin berdiri mematung di tempat dengan ekspresi pucat pasi, seolah-olah ketakutan melihat reaksi Filbert. Kerak, hanya dalam sekejap mata, tiba-tiba sebuah lengan besar terulur dan mencengkeram pergelangan tangan. Filbert, sampai-sampai pria itu tidak bisa bergerak. Kalau kamu berani memukulnya, hari ini aku akan melumpuhkanmu. Setelah melontarkan kalimat-kalimat sederhana itu, dengan suara dalam, Ardika menghempaskan tangan pria itu. Filbert mengusap-usap pergelangan tangannya yang terasa sangat sakit itu dan memelototi Ardika dengan tajam. Namun, dia tidak berani bergerak lagi. Airin tersadar kembali, dia menatap Cindi dan yang lainnya dengan tatapan cemas. Pergerakan Filbert tadi bagaikan satu baskom air dingin yang mengguyur dirinya. Amarah yang menyelimuti hati Airin langsung hilang tanpa meninggalkan jejak dan digantikan dengan rasa takut. Tadi, karena benar-benar sudah tidak bisa menahan amarahnya yang bergejolak dalam hatinya lagi, dia baru memarahi Cindi dan para petinggi lainnya. Sekarang dia sudah menyinggung para petinggi itu. Airin, kamu hanyalah seorang ketua tim, kamu nggak berhak berbicara di sini. Benar saja. Setelah tersadar kembali, para petinggi itu langsung melontarkan makian kepada Airin saking malunya. Airin,
mulai besok kamu nggak perlu bekerja di grup Bintang Dharma lagi. Cindy melontarkan satu kalimat itu dengan dingin. Dia adalah wakil kepala Departemen Personalia, juga merupakan atasan Airin. Hanya dengan satu kalimat darinya saja, dia sudah bisa memecat Airin. Gawat, ibuku sedang sakit, tapi aku malah kehilangan pekerjaanku. Dalam sekejap, ekspresi Airin langsung berubah menjadi pucat pasi, dia langsung menangis dengan sedih saat itu juga. Bab 362 Rekaman Video. Airin hanyalah orang lemah yang tidak memiliki status dan latar belakang. Setelah memakinya selama beberapa saat, Cindy dan yang lainnya tidak memedulikannya lagi. Mereka kembali melampiaskan amarah mereka pada Ardika. Ardika dasar pecundang. Dengan baik-baik, mulai sekarang kalau kamu berani menginjakkan kakimu di grup Bintang Dharma lagi, aku akan menyuruh Satpam untuk melemparmu keluar. Tentu saja, selama proses pelemparan ini, kalau kakimu tanpa sengaja terluka, bukan urusanku. Bahkan Ruiz, kepala Departemen Keamanan yang tidak memiliki posisi apapun di perusahaan juga ikut mempermalukan Ardika begitu melihat orang-orang lainnya memaki dan mengejek Ardika. Mempermalukan Ardika dan menghalanginya untuk bergabung dengan grup Bintang Dharma adalah tujuan Cindy dan yang lainnya hari ini. Jabatan petinggi perusahaan sangat penting bagi mereka. Kalau Ardika menempati posisi wakil direktur di grup Bintang Dharma, maka itu artinya dia akan menghalangi perkembangan karir mereka semua. Melihat Ardika setelah mendengar ancaman mereka sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk melawan mereka, orang-orang itu tahu tujuan mereka sudah terjadi. Sudahlah, kita sudah berbicara sebanyak ini. Kalau pecundang sepertimu masih nggak tahu diri, kami para kaum elit yang memiliki relasi punya banyak cara untuk memberimu pelajaran. Cindy mengangkat dagunya, lalu berjalan melewati Ardika dan meninggalkan ruang pribadi Galaksi. Haha, hari ini benar-benar menyenangkan, bahkan lebih menyenangkan dibandingkan tahun lalu. Pecundang itu pasti nggak berani muncul di grup Bintang Dharma lagi. Oh ya, aku sudah merekam video pecundang itu, nanti kita bisa menikmatinya lagi. Orang-orang lainnya juga meninggalkan ruangan sambil tertawa. Di dalam ruangan, hanya tersisa Ardika dan Airin yang menangis dengan terseduh-seduh karena khawatir setelah tidak memiliki penghasilan, dia tidak punya biaya untuk mengobati ibunya lagi. Kamu jangan menangis lagi, Cindy nggak akan bisa memecatmu. Besok kamu tetap bekerja di perusahaan seperti biasa. Ardika menyodorkan tisu kepada Airin. Dia sangat mengagumi gadis yang jujur dan selalu mengingat budi baik orang ini. Airin tidak menanggapi ucapan Ardika, tidak jelas apakah dia mendengarkan ucapan Ardika atau tidak. Dia hanya menerima tisu yang disodorkan oleh Ardika dan menyeka air matanya. Melihat potongan-potongan kue dan pita warna-warni yang menutupi tubuh pria itu, dia berkata, kalau kamu pulang dalam kondisi seperti ini, istrimu pasti akan mengkhawatirkanmu, kan? Sebaiknya kamu mandi dan ganti pakaianmu terlebih dahulu, baru pulang. Aku juga berpikir begitu. Apa kamu bisa membantuku membeli baju? Melihat Airi menganggukkan kepalanya, Ardika menyodorkan uang kepada wanita itu dan berkata, maaf merepotkan. Sama sekali nggak merepotkan. Sebelumnya kamu sudah membiarkanku naik taksi terlebih dahulu. Selesai berbicara, Airin segera pergi membelikan baju untuk Ardika, ukurannya sangat cocok di tubuh Ardika. Setelah mandi dan berganti pakaian di kamar mandi dalam ruang pribadi, Ardika baru meninggalkan ruangan itu bersama Airin. Saat Ardika kembali ke Villa Cakrawala, dia melihat Luna sedang duduk di sofa sambil menonton video di ponselnya dengan ekspresi muram. Mendengar suara dari luar, dia segera menyimpan ponselnya dengan agak panik. Luna bertanya dengan ekspresi biasa saja, kamu sudah pulang, ya? Aku dengar dari Tina, dia melihatmu mencari pekerjaan di grup Bintang Dharma. Apa semuanya lancar? Ardika menganggukkan kepalanya, lalu tersenyum dan berkata, sangat lancar. Aku sudah mulai bekerja. Oh, baguslah kalau begitu. Sorot mata Luna tampak berubah menjadi gelap. Saat ini, Desi berjalan menghampiri menantunya, lalu berkata dengan ekspresi galak, Ardika, kamu berbohong lagi. Kerja apaan kamu? Tina sudah mengirimkan video kamu ditindas di sebuah acara. Sebelumnya kamu berbohong padaku dengan mengatakan menghadiri pertemuan para petinggi perusahaan. Ternyata kamu ingin mengandalkan relasimu dengan Delvin untuk mencari pekerjaan di perusahaannya. Pada akhirnya, kamu malah ditindas seperti idiot oleh para petinggi perusahaannya. Tadi, saat Ardika dilempari kue, ada orang yang merekamnya.
Filbert meneruskan rekaman video itu kepada Tina dengan tujuan untuk menyenangkan hati wanita itu. Karena itulah, Luna sekeluarga juga sudah melihat rekaman video tersebut. Sekarang Ardhika baru tahu video apa yang sedang ditonton oleh Luna saat dirinya memasuki villa. Dia juga mendapati kekecewaan dalam sorot mata Luna. Ternyata Luna mengira Ardhika membohonginya dengan mengatakan sudah mendapatkan pekerjaan. Ardhika buru-buru memberi penjelasan. Sayang, aku nggak berbohong padamu. Aku benar-benar sudah bekerja di grup Bintang Dharma. Besok aku akan memberi pelajaran kepada orang-orang yang sudah menindasku tadi. Tidak tahu Luna percaya atau tidak, Desi tidak mempercayai ucapan menantunya. Memberi pelajaran kepada mereka. Hah, saat ditindas saja, kamu nggak bisa melakukan apa-apa. Memangnya apa yang bisa kamu lakukan besok? Desi menunjuk wajah Ardhika sampai hampir mengenai wajah menantunya itu dan berkata, Ardhika, kamu bukan hanya nggak punya kemampuan, kenapa kamu begitu pengecut? Ditindas oleh orang lain, apa kamu nggak tahu cara membalas? Dasar pengecut. Kalau begitu, apa kelak saat Luna dirampok di jalanan, kamu akan langsung berbalik melarikan diri dan membiarkannya menghadapi perampok seorang diri? Kamu nggak punya uang, nggak punya pekerjaan. Kamu bukan hanya nggak bisa mendapatkan pekerjaan, kamu bahkan sama sekali nggak bisa bersikap layaknya seorang pria sejati. Untuk apa Luna bersamamu? Bab 363 Rasa Bersalah Seorang Istri. Ibu, hentikan. Melihat Desi makin keterlaluan memarahi Ardhika, akhirnya Luna tidak bisa menahan diri lagi dan menyela ibunya dengan suara keras. Dasar gadis bodoh. Aku memarahinya demi kamu, tapi kamu malah meneriakiku. Coba kamu lihat sendiri dia yang berada di dalam rekaman video itu. Dia sangat pengecut, sama sekali nggak bersikap layaknya seorang pria sejati. Saking kesalnya, Desi memelototi putrinya. Luna berkata, apa selama ini Ardhika nggak pernah main tangan? Kalau benar-benar sampai ada orang yang terluka, seperti apa yang menimpa Kresna, ibu akan memarahinya sebagai pembawa masalah bagi keluarga kita lagi, kan? Apapun yang dilakukannya, ibu selalu saja punya alasan untuk memarahinya. Luna sudah mengerti. Kali ini Ardhika tidak melakukan serangan balik karena orang yang ditindas oleh orang-orang itu adalah dirinya sendiri. Kalau orang yang ditindas adalah dirinya, Ardhika pasti sudah main tangan. Luna tidak merasa Ardhika adalah pengecut, dia hanya merasa Ardhika tidak ingin karena dirinya sendiri membawa masalah untuk keluarganya. Melihat Ardhika ditindas seperti itu, Luna malah merasa sangat sedih. Kamu, Luna, apa kamu sedang mengataiku bertindak nggak secara logika? Saking kesalnya, sekujur tubuh Desi sampai gemetaran. Ibu, Luna nggak menyalahkan ibu. Aku tahu ibu memarahiku demi kebaikanku juga karena nggak ingin aku ditindas. Melihat ibu dan anak itu akan bertengkar, Ardhika buru-buru menenangkan Desi, bahkan menuangkan segelas air hangat untuk ibu mertuanya itu. Demi kamu, jangan terlalu percaya diri. Desi langsung menepis tangan Ardhika, lalu berbalik dan menaiki tangga dengan kesal. Ardhika, kamu jangan berpura-pura menjadi orang baik. Setiap kali aku memarahimu, kamu selalu nggak bersuara. Kamu hanya menunggu Luna untuk membelamu, agar kamu terlihat seperti orang yang nggak bersalah. Ardhika menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya dan berjalan menghampiri Luna. Sayang, kamu jangan marah lagi, ya. Sudah kubilang aku akan memberi pelajaran kepada orang-orang yang melempariku kue tadi. Aku baik-baik saja. Luna duduk kembal, lalu berkata dengan mata memerah, maafkan aku, Ardhika. Seharusnya aku nggak membiarkanmu mencari pekerjaan. Jangan pergi ke grup Bintang Dharma lagi, ya. Delvin sudah lama meninggal, mereka sangat membencimu. Mereka pasti nggak akan membiarkanmu bekerja di sana. Luna merasa sangat bersalah. Dengan kondisi Ardhika saat ini, bagaimana mungkin dia bisa menemukan pekerjaan? Semua ini salahnya, dia tidak membantu mengatur pekerjaan untuk Ardhika. Karena tidak punya pilihan lain, Ardhika terpaksa pergi ke grup Bintang Dharma untuk mencari sebuah pekerjaan dengan mengandalkan relasinya dengan Delvin. Sayang, tapi aku benar-benar sudah bekerja di sana. Melihat Luna merasa bersalah karena dirinya, hati Ardhika terasa makin sakit. Dia lebih memilih Luna marah dan memarahinya beberapa patah kata seperti Desi daripada melihat Luna seperti ini. Setelah melihat rekaman video ini, bagaimana mungkin Luna masih percaya Ardhika bisa bekerja di grup Bintang Dharma? Dia sudah memutuskan mengatur sebuah pekerjaan untuk Ardhika. Dia tidak mengutarakan pemikirannya karena takut akan membuat Ardhika tersinggung.
Satu malam berlalu begitu saja. Keesokan harinya, sebelum grup Kejora mengubah namanya menjadi grup Bintang Dharma, rapat para petinggi perusahaan dijadwalkan pada sore hari. Pagi harinya, Elsie menghubungi Ardika untuk menanyakan apakah pria itu akan berpartisipasi dalam rapat ini atau tidak. Awalnya, dia berasumsi seharusnya Ardika yang sudah menyamarkan namanya untuk menggertak 3 keluarga besar tidak berencana untuk menunjukkan dirinya. Namun, Ardika malah memberitahunya akan berpartisipasi dalam rapat itu tepat waktu. Setelah acara penggantian nama besok, grup Bintang Dharma akan secara resmi berdiri kembali dan berkembang dengan pesat. Jadi, sebelum perusahaan resmi didirikan kembali, masalah-masalah yang tersisa harus segera diselesaikan. Di antaranya adalah dengan menyingkirkan para petinggi perusahaan yang kembali ke grup Bintang Dharma hanya demi keuntungan pribadi seperti Cindy, Filbert dan yang lainnya. Ardika sangat penasaran, ekspresi apa yang akan ditunjukkan oleh orang-orang itu saat melihatnya. Sepulang ke rumah kemarin, Airin tidak mendengarkan pencerahan dari Ardika. Dia tahu Cindy adalah wanita jahat yang penuh perhitungan. Kemarin dia sudah menyinggung wanita itu, jadi dia sudah pasti akan dipecat. Jadi, pada pagi hari dia menjaga ibunya di rumah sakit, sore harinya dia baru ke perusahaan untuk mengurus prosedur pengunduran dirinya. Aku dengar Airin melakukan adegan tas senonoh dengan seorang pria dan ketahuan oleh Bu Cindy. Dia langsung dipecat saat itu juga. Bab 364 Rapat Para Petinggi. Memangnya kenapa kalau dia melakukan hal seperti itu dengan pria di luar sana? Lagi pula, dia belum menikah. Perusahaan nggak bisa ikut campur dalam hal ini, kan? Tapi, pria itu adalah idiot, pengidap gangguan jiwa yang sudah dikurung di rumah sakit jiwa selama bertahun-tahun dan baru dikeluarkan dari rumah sakit jiwa. Selain itu, pria itu juga merupakan seorang menantu benalu. Ya ampun, apa kamu serius? Aku nggak menyangka selera Airin seperti itu, bahkan idiot pun dia mau. Airin sudah datang, jangan bicarakan lagi. Begitu Airin memasuki departemen personalia, dia mendengar rekan-rekan kerjanya sedang bergosip tentang dirinya. Begitu melihat kedatangan Airin, mereka segera tutup mulut mereka dengan rapat dan menatap Airin dengan tatapan aneh. Ada yang menatapnya dengan sorot mata dingin, ada pula yang menatapnya dengan sorot mata meremehkan, tetapi kebanyakan dari mereka menatapnya dengan sorot mata mengejek. Sorot mata orang-orang itu bagaikan bilah-bilah pisau tajam yang menusuknya dari belakang. Api amarah dalam hati Airin langsung meluap. Dia tidak menyangka Cindy sekeji itu, wanita itu mengarang rumor tentang dirinya dan Ardika, lalu menyebarkan rumor itu di kalangan rekan-rekan kerjanya. Bukankah tindakan wanita itu sama saja dengan memfitnahnya lagi setelah memecatnya? Sungguh keterlaluan. Dengan amarah yang bergejolak dalam hatinya, Airin membuka mulutnya, hendak membela diri. Namun, dia mengurungkan niatnya. Kalau di saat seperti ini, dia membela diri, maka rekan-rekan kerjanya akan makin meyakini rumor itu sebagai fakta. Kalau begitu, pembelaan diri yang dilakukannya sama saja dengan mempermalukan dirinya sendiri. Seorang rekan kerja yang sudah dipecat dengan seorang petinggi perusahaan yang menduduki posisi tinggi di perusahaan, bahkan orang bodoh pun tahu harus berdiri di pihak yang mana. Airin, bukankah aku memintamu untuk datang mengurus prosedur pengunduran dirimu? Kenapa kamu baru datang sekarang? Tepat pada saat ini, Cindy melenggang keluar dari dalam ruangan dengan arogan. Nggak lama lagi orang yang menggantikan posisimu akan datang. Kalian berdua, cepat lempar semua barang-barang yang ada di atas meja kerjanya keluar dari sini. Bam! Brak, barang-barang pribadi milik Airin yang terletak di atas meja kerjanya diambil dengan asal oleh beberapa rekan kerjanya, lalu dilempar ke koridor di luar. Bahkan tempat minum Winnie the Pooh kesayangannya sampai hancur berkeping-keping. Airin, ini adalah konsekuensi yang harus kamu tanggung karena membela idiot itu semalam. Kita sama-sama karyawan lama grup Bintang Dharma. Sekarang aku akan pergi menghadiri rapat para petinggi perusahaan, kelak jabatanku dan gajiku akan naik. Kelak masa depanku pasti cerah. Sedangkan kamu malah kehilangan pekerjaanmu. Aku mau lihat bagaimana caramu mengobati ibumu yang sakit-sakitan itu. Selesai berbicara, Cindy menginjak-injak tumpukan barang-barang pribadi milik Airin, lalu melenggang pergi begitu saja. Airin berjongkok dalam diam, membereskan barang-barang pribadinya yang sudah berantakan itu. Mengingat ucapan Cindy tadi, dia menangis dengan putus asa. Cindy yang melakukannya. Tidak tahu sejak kapan,
Ardika sudah muncul di hadapannya dan menyodorkan selembar tisu kepadanya. Begitu melihat pria di hadapannya, Airin buru-buru berkata, "Ardika, kenapa kamu datang lagi ke sini? Cepat pergi dari sini. Kalau sampai Ruiz tahu kamu berada di sini, dia pasti akan menyuruh orang untuk melemparmu keluar dari sini." Semalam, Ruiz, Kepala Departemen Keamanan sudah mengatakan bahwa kalau Ardika berani menginjakkan kaki di grup Bintang Dharma lagi, maka dia akan menyuruh orang untuk melempar Ardika keluar. Selain itu, mereka juga akan mematahkan kaki Ardika. Hah, seharusnya aku yang melemparnya keluar. Ardika berjongkok dan membantu wanita itu untuk membereskan barang-barang pribadinya dengan cepat, lalu keduanya meninggalkan departemen personalia bersama-sama. Begitu masuk ke dalam lift, dia melihat Ardika menekan tombol lantai 29. "Ardika, untuk apa kamu ke sana? Di sana adalah ruang pertemuan. Cindy dan yang lainnya sedang mengadakan rapat para petinggi perusahaan. Aku akan membawamu keluar dari tempat parkir bawah tanah. Kalau lewat pintu utama, pasti akan ketahuan anggota Departemen Keamanan." Airin terkejut bukan main, dia buru-buru menekan tombol lantai 1 bawah tanah. Pada saat bersamaan, dia juga menekan tombol lantai 29 yang sebelumnya ditekan oleh Ardika tadi untuk membatalkan tujuan tersebut. Ardika mengulurkan lengannya, meraih pergelangan tangan wanita itu, lalu tersenyum dan berkata, "Mulai sekarang, kamu juga merupakan petinggi grup Bintang Dharma. Kita pergi menghadiri rapat para petinggi bersama-sama." Di lantai 29, di dalam ruang pertemuan perusahaan, lebih dari 100 karyawan yang menduduki jabatan menengah ke atas di perusahaan ini sudah berkumpul. Elsie selaku manajer umum perusahaan duduk di bagian paling depan meja panjang tersebut, tetapi bukan menempati posisi paling tengah, melainkan posisi kanan tempat duduk pertama. Semua orang tahu bahwa tempat duduk itu diperuntukkan bagi Raka yang merupakan presidir perusahaan. Sebagian besar dari mereka tidak pernah bertemu dengan presidir baru misterius itu. Jadi, mereka sangat penasaran pada sosok presidir baru mereka itu. "Bu Elsie, kalau boleh tahu, apa Pak Raka akan menghadiri pertemuan hari ini?" tanya Cindy tiba-tiba. Bab 365 Aku yang memberinya wewenang. Elsie mengenakan setelan formal merek Blueberry yang sangat cocok di tubuhnya. Aura yang dipancarkannya berbeda 180 derajat dengan auranya saat hanya berpenampilan seperti ibu rumah tangga biasa. Dia menyunggingkan seulas senyum dan berkata, "Tentu saja, seharusnya sebentar lagi Pak Raka tiba di perusahaan." Wah! Para petinggi perusahaan bersorak dengan gembira. Mereka sangat berterima kasih dan menghormati sosok presidir yang telah mendirikan grup Bintang Dharma kembali dan merekrut mereka untuk bekerja kembali di perusahaan. Cindy juga sangat bersemangat, dia segera duduk dengan tegak. Sebenarnya, dia lebih berharap untuk dipilih oleh presidir dan menjadi asisten presidir daripada menjadi wakil kepala departemen personalia. Ini adalah cara yang paling cepat dan mudah untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Setelah melirik lebih dari 100 petinggi yang berada di dalam ruangan, dia mendapati dirinya paling muda dan paling cantik. Jadi, seharusnya peluangnya untuk terpilih paling besar. Lebih dari 100 pasang mata menatap pintu masuk di belakang Elsie dengan tatapan penuh penantian dan semangat. Ruang presidir berlokasi di sebuah area yang luas dan terpisah. Ada sebuah jalur khusus yang menghubungkan ruang presidir dengan ruang pertemuan. Jadi, kalau presidir mereka hendak memasuki ruang pertemuan pasti akan melalui jalur itu. Krek, di bawah sorot mata penuh penantian semua orang, tiba-tiba pintu itu terbuka. Cindy dan yang lainnya langsung bersemangat, presidir yang mereka tunggu-tunggu telah tiba. Namun, detik berikutnya, mereka semua tercengang. Saat tersadar kembali, mereka langsung marah besar. Bukan presidir yang telah mereka nanti-nantikan yang berdiri di balik pintu, melainkan Airin yang tampak linglung dengan membawa bungkusan barang-barang pribadinya. Plak, saking emosinya, Cindy langsung bangkit sambil memukul meja. "Airin, hebat sekali kamu. Kamu jelas-jelas sudah dipecat, tapi kamu malah berani menerobos masuk ke ruang pertemuan para petinggi. Apa kamu berniat untuk memohon pada Bu Elsie agar aku membatalkan keputusan pemecatan yang telah kuambil? Apa kamu sama sekali nggak tahu aturan?" Begitu mendengar teriakan penuh amarah Cindy, Airin baru tersadar kembali. Sebelumnya, dia masih dalam kondisi linglung. Awalnya, dia mengira Ardika hanya bercanda padanya. Biarpun mereka bisa naik ke lantai 29, saat rapat para petinggi perusahaan sedang berlangsung, pasti ada petugas keamanan yang berjaga di depan pintu dan menghalangi mereka masuk.
Dia sendiri juga tidak tahu sebenarnya tadi Ardika membawanya ke sini melalui tempat apa. Mereka melewati sebuah tempat yang sangat mewah, tempat itu tampak seperti ruang kerja juga tampak seperti sebuah tempat tinggal mewah, bahkan dilengkapi dengan sebuah kolam renang. Namun, anehnya, sepanjang jalan tidak ada seorang pun yang menghalangi mereka. Setelah melewati tempat itu, dia pun sampai di sini. Saat melihat para petinggi perusahaan di dalam ruangan itu, serta sorot mata bingung Elsie, Irene langsung panik. Maaf, Bu Elsie, aku nggak bermaksud untuk memohon pada Bu Elsie. Aku tahu aturan. Sebelum Elsie sempat mengucapkan sepatah kata pun, Cindy berteriak dengan marah lagi, kamu tahu aturan apaan? Apa kamu tahu tempat yang kamu lewati itu adalah tempat apa? Itu adalah ruang kerja Presdir. Kamu pasti tahu kalau kamu melewati jalur biasa akan dihalangi oleh petugas keamanan, kan? Karena itulah, diam-diam kamu menyelinap masuk ke sini melalui ruang kerja Presdir. Apa, ruang kerja Presdir? Kepala Irene seolah berdengung. Saking ketakutannya, raut wajahnya sudah berubah menjadi pucat pasi. Irene, nyalimu benar-benar besar. Berani-beraninya, kamu masuk ke ruang kerja Presdir. Siapa yang memberimu wewenang untuk masuk ke sana? Teriak Filbert yang sikapnya sama buruknya dengan Cindy dengan keras. Aku yang memberinya wewenang. Tepat pada saat ini, Ardika muncul di belakang Irene. Ardika, berani-beraninya kamu datang ke grup bintang Dharma lagi. Begitu melihat Ardika, Cindy, Filbert dan yang lainnya terkejut sekaligus marah. Mereka berasumsi bahwa Ardika menganggap ucapan mereka semalam sebagai angin lalu. Pria yang tidak tahu malu itu sengaja datang menemui Elsie, agar Elsie mengatur sebuah pekerjaan untuknya. Bahkan, kemungkinan besar pria itu mengandalkan hubungannya dengan Delphine untuk menduduki posisi wakil Presdir. Mereka tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Bu Elsie, nggak peduli apapun yang dikatakan oleh idiot itu, Bu Elsie jangan mempercayainya. Bu Elsie jangan lupa, dia yang sudah menyebabkan Pak Delphine kehilangan nyawanya. Filbert dan yang lainnya buru-buru, mengingatkan, Elsie. Bu Elsie, Ardika dan Irene sudah menerobos masuk ke ruang kerja Presdir. Kita nggak tahu apakah mereka sudah menyentuh data-data rahasia perusahaan atau enggak. Kalau sampai menyebabkan kerugian besar pada finansial perusahaan, kita semua pasti akan disalahkan. Cindy berkata dengan ekspresi kejam, aku sarankan sebaiknya segera meminta Pak Ruiz dari Departemen Keamanan untuk menahan mereka, lalu lapor polisi untuk menangkap mereka. Benar, Bu Elsie, istri idiot itu adalah Presdir Group Perve. Mungkin saja dia sengaja datang untuk mencari tahu identitas Pak Raka seperti apa yang dilakukan oleh perwakilan perusahaan-perusahaan lain selama beberapa hari ini. Aku akan menahannya sekarang juga. Ruiz yang bertubuh gemuk langsung berjalan ke arah Ardika dengan aura menakutkan. Plak, tepat pada saat ini, Elsie tiba-tiba bangkit sambil memukul meja. Dia memelototi bawahan-bawahannya, lalu berteriak dengan marah, kalian benar-benar lancang. Selesai berteriak dengan marah, dia tidak memedulikan ekspresi muram orang-orang itu lagi. Dia berbalik meninggalkan tempat duduknya, lalu menghampiri tempat duduk kosong di posisi paling tengah itu. Kemudian, dia secara pribadi menarik kursi, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Ardika dan berkata dengan penuh hormat, silakan duduk Pak Presdir. Bab 366 semuanya dipecat. Ucapan Elsie bagaikan petir yang menyambar di siang bolong. Kepala para petinggi perusahaan yang berada di dalam ruangan itu langsung berdengung. Bagaimana mungkin bisa seperti ini? Bagaimana mungkin idiot itu adalah Presdir? Jelas-jelas Presdir kita bernama Raka. Cindy, Filbert dan belasan petinggi perusahaan yang menghadiri acara ulang tahun Cindy semalam menunjukkan ekspresi tidak terima. Semalam mereka sudah mempermalukan Ardika secara habis-habisan. Kalau Ardika benar-benar adalah Raka, maka tidak ada seorang pun dari mereka yang bisa lolos dari musibah. Elsie berkata dengan santai, Raka adalah nama samaran yang digunakan oleh Pak Ardika. Dia menggunakan cara seperti ini untuk menunjukkan kepada orang-orang yang telah mencelakai Delphine dan menghancurkan grup bintang Dharma bahwa perusahaan kita sudah bangkit kembali. Penjelasan yang diberikan oleh Elsie menghancurkan secercah harapan terakhir dalam hati Cindy dan yang lainnya. Enggak mungkin. Kepala Cindy masih berdengung. Dia bahkan sudah tidak bisa berpikir secara logis. Wajah yang sudah diriasnya dengan riasan tebal dan tampak cantik jelita langsung berubah menjadi pucat. Bagaikan secari kertas putih kosong.
Filbert hanya merasakan darah di sekujur tubuhnya bergejolak. Wajah bulatnya tampak memerah, seolah-olah menghadapi tekanan yang sangat besar. Dia tidak bisa menahan tekanan sebesar ini. Tiba-tiba, darah yang sedang bergejolak dalam tubuhnya naik ke tenggorokannya. PVTTT, darah yang sudah sampai di tenggorokannya itu pun muncrat keluar dari mulutnya. Belasan petinggi perusahaan yang berpartisipasi dalam acara ulang tahun Cindy juga menunjukkan ekspresi yang sulit dideskripsikan dengan kata-kata. Di antara mereka, bahkan ada yang saking ketakutannya langsung terduduk lemas ke lantai. Dalam sekejap, aroma tidak sedap urin menyebar ke seluruh ruangan pertemuan. Ada pula yang mencengkeram ujung meja dengan kuat, jantungnya berdebar dengan kencang dan tampak kesulitan bernapas bagaikan ikan di lautan yang dilempar di tepi laut. Para petinggi perusahaan lainnya yang berada di dalam ruangan tidak bereaksi seperti Cindy dan yang lainnya. Bagaimanapun juga, mereka tidak pernah menyinggung Ardhika. Namun, mereka juga sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Ardhika adalah presidir mereka. Ardhika benar-benar sangat terkenal di kota Banyuli. Pria itu adalah menantu idiot keluarga Basagita, tidak ada seorang pun di seluruh kota ini yang tidak mengenalnya. Seorang pecundang yang selalu diremehkan oleh orang-orang ini ternyata adalah orang yang telah merebut grup Kejora dari tangan 3 keluarga besar. Setelah mengambil alih grup Kejora, Ardhika mendirikan grup Bintang Dharma kembali dan mendeklarasikan perang kepada 3 keluarga besar yang sudah terkenal berkuasa di kota Banyuli ini. Hal seperti ini benar-benar di luar bayangan mereka. Brak, brak, sesaat kemudian, Cindy, Filbert, Ruiz beserta para petinggi yang menghadiri acara ulang tahun semalam, semuanya berlutut di hadapan Ardhika. Pak Ardhika, kami sudah bersalah. Kami sangat menyesali perbuatan kami, seharusnya kami nggak mempermalukanmu dan melemparimu kue. Kami mohon padamu, maafkan kami. Aku berjanji nggak akan mengulangi perbuatan kami lagi. Dengan berlinang air mata, Cindy dan yang lainnya memohon pada Ardhika, sikap arogan mereka sebelumnya seolah menghilang begitu saja. Mereka benar-benar sudah menyesali perbuatan mereka. Kalau dari awal mereka tahu Ardhika adalah Raka, mereka tidak mungkin berani mempermalukan Ardhika seperti itu. Bagaimanapun juga, mereka sudah menjalani hari-hari yang sulit selama 2 tahun. Impian terbesar mereka adalah bisa kembali menjalani hari-hari ketika grup Bintang Dharma masih ada. Mereka merindukan hari-hari di mana mereka tinggal di rumah mewah dan mengendarai mobil mewah, memperluas bisnis perusahaan bersama Delphine, sehingga makin lama harga saham perusahaan mereka makin tinggi. Jadi, saat menerima informasi mereka direkrut kembali, mereka kembali dengan senang hati. Sekarang mereka baru tahu, Ardhika yang telah memberikan mereka kesempatan itu. Namun, mereka sendiri yang telah menyia-nyiakan kesempatan itu. Saat ini, giliran Ardhika yang berdiri di hadapan mereka dengan arogan. Dia menatap mereka dengan ekspresi sedingin es, seolah-olah hatinya sama sekali tidak tergerak karena permohonan dan isak tangis mereka. Hingga sekarang, kalian belum menyadari di mana letak kesalahan kalian. Kesalahan kalian gak terletak pada mempermalukanku dan melemparku kue. Saat dia berusia 15 tahun, dia sudah diusir oleh keluarganya, lalu dikurung di rumah sakit jiwa dan berakhir dengan menjadi menantu keluarga Basagita sekarang. Ardhika sudah sering dipermalukan dan dipandang rendah. Semua hal yang telah dialaminya ini membuat mentalnya menjadi sangat kuat. Biarpun dia dipermalukan, dihina, diejek, disindir, serta dimaki oleh banyak orang pada saat bersamaan, dia menganggap hal itu sudah biasa. Bagaimana mungkin dia menganggap serius apa yang telah dilakukan oleh Cindy dan yang lainnya padanya semalam? Ardhika berkata dengan dingin, kesalahan kalian adalah karena kalian nggak menghormati Delphine. Delphine adalah sahabatku. Aku mendirikan grup Bintang Dharma kembali karena dia dan demi dia. Tapi, setelah menikmati keuntungan yang kalian peroleh karena Delphine, kalian malah memakinya. Kalian sama sekali nggak menunjukkan sikap hormat pada seseorang yang telah meninggal dunia. Orang-orang egois seperti kalian yang hanya memikirkan keuntungan pribadi dan bisa berkhianat kapan saja, aku nggak berani mempekerjakan kalian, Elsie juga nggak berani. Dalam ruangan pertemuan yang besar dan luas itu, nada bicara dingin Ardhika terdengar bagaikan suara amarah dari langit. Kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya sudah menjadi penentu nasib Cindy dan yang lainnya. Mulai sekarang, semua orang yang berlutut di lantai dipecat dari grup Bintang Dharma. Bab 367 Imajinasi yang Tinggi. Begitu Ardhika selesai berbicara, seakan-akan tersambar petir,
ekspresi Cindy dan yang lainnya langsung berubah menjadi pucat pasi. Ah, kain yang baru saja kubeli kalau aku kehilangan pekerjaanku sekarang, bagaimana aku bisa membayar cicilanku? Dalam sekejap, suara tangisan dan teriakan histeris menggema di seluruh ruang pertemuan. Usir orang-orang ini keluar dari sini. Ardika melambaikan tangannya tanpa ragu, memerintahkan agar Cindy dan yang lainnya diseret keluar dari gedung perusahaan. Beberapa menit kemudian, di bawah tatapan terkejut semua karyawan perusahaan, 20 orang petinggi perusahaan diseret keluar dari gedung perusahaan, lalu dilempar ke alun-alun yang sedang dibangun panggung untuk persiapan acara penggantian nama besok. Sekarang, giliran mereka yang menjadi target sorot mata aneh orang-orang. Aku nggak terima, seharusnya kita yang memegang wewenang grup Bintang Dharma. Teriak Cindy dengan histeris. Para petinggi lainnya meliriknya dengan sorot mata seolah seperti sedang melirik orang bodoh. Mereka juga enggan menerima kenyataan. Namun, biarpun mereka enggan menerima kenyataan ini, memangnya apa yang bisa mereka lakukan? Ardika adalah presidir grup Bintang Dharma, orang yang memegang kekuasaan tertinggi atas perusahaan. Kalau Ardika ingin memecat mereka, maka mereka tidak punya pilihan lain lagi selain menerima kenyataan mereka sudah dipecat. Tiba-tiba, Cindy berkata dengan kejam, "Kalian dengarkan aku dulu." Ardika menyamarkan namanya menjadi Raka sama sekali nggak berniat membalas dendam kepada 3 keluarga besar. Aku lihat dia hanya ingin menggertak 3 keluarga besar saja, agar 3 keluarga besar nggak berani menyentuhnya. Setelah mendengar ucapan Cindy, semua orang langsung tercengang. Sepertinya ucapan wanita itu ada benarnya juga. 3 keluarga besar sangat berkuasa di kota Banyuli. Ardika mengatakan ingin membalas dendam kepada 3 keluarga besar, apa dia memiliki kemampuan untuk melakukannya? Kalau dia benar-benar memiliki kemampuan itu, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Apa dia perlu menyamarkan namanya menjadi Raka lagi? Mengatakan dia bertindak seperti itu untuk menggertak 3 keluarga besar, kurang tepat, lebih tepatnya dia hanya ingin berlagak hebat. Biarpun kita mengetahui hal itu, apa gunanya? Apa bisa mengubah situasi kita sekarang? Tanya Ruiz, manajer Departemen Keamanan dengan sedih. Kenapa nggak ada gunanya? Kita bisa memanfaatkan hal ini untuk mengancam Ardika. Tiba-tiba, Filbert mendengus. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri Tina menyindir dan mengejek Ardika. Jadi dia sangat mempercayai ucapan Cindy. Dia berkata dengan nada menyindir, "Kita bisa mengajukan persyaratan kepada Ardika, menyuruh pecundang itu mengundang kita kembali ke grup Bintang Dharma dengan hormat, lalu jabatan tinggi seperti wakil presidir kita yang atur. Selain itu, kita juga mendapat bagian saham. Kalau dia nggak menyetujui persyaratan yang kita ajukan, kita ancam saja dia dengan mengatakan kita akan mengekspos kebenaran tentang Raka kepada 3 keluarga besar." Tentu saja, dia berharap Ardika langsung menyetujui persyaratannya. Mereka sama sekali tidak ada kesempatan untuk bernegosiasi di hadapan 3 keluarga besar. Lagi pula, mereka juga tidak berani melakukan hal seperti itu. Jadi, mereka mengincar Ardika yang mereka anggap lemah. Filbert benar. Cindy juga berkata dengan ekspresi jahat, biarkan Ardika berpura-pura hebat untuk sementara waktu, agar 3 keluarga besar nggak berani bergerak. Setelah kita berkuasa atas grup Bintang Dharma, kita baru menyingkirkan Ardika. Oh ya, masih ada LCC wanita jalang itu. Saat itu tiba, kita bisa menjadi bawahan 3 keluarga besar. Lagi pula, kita punya cukup banyak kartu as di tangan kita. 3 keluarga besar juga pasti akan memandang tinggi kita. Setelah mendengar ucapan Filbert dan Cindy, serta membayangkan hari-hari indah mereka, sorot mata para petinggi lainnya tampak bersinar. Oke, sepakat. Selesai berdiskusi, mereka kembali berjalan memasuki gedung dengan sikap seolah-olah mereka sudah menang untuk menemui Ardika. Tepat pada saat ini, tiba-tiba sebuah mobil kebersihan melaju di belakang mereka. Cindy dan yang lainnya tidak memedulikan hal itu. Lagi pula, panggung sedang didirikan tak jauh dari sana, banyak bahan-bahan sisa dan sampah yang perlu dibersihkan. Tepat pada saat mereka berbalik dan lanjut melangkahkan kaki mereka ke dalam gedung, tiba-tiba alat pemancar air dari mobil itu mulai bekerja. Spas. Seketika itu pula, air dingin langsung mengguyur Cindy dan yang lainnya sampai mereka basah kuyup. Hari ini, cuaca sangat dingin. Begitu diguyur oleh air sedingin es, Cindy dan yang lainnya langsung berteriak histeris dan menggigil. Tidak berhenti sampai di sana, sebuah truk pengangkut semen juga melaju ke sana. Truk itu dipenuhi dengan semen yang digunakan untuk mendirikan dinding.
Truk mulai terangkat ke atas perlahan-lahan dalam posisi seolah-olah akan menurunkan semen. Sambil bersin, Ruiz bertanya dengan bingung, sepertinya pendirian panggung grup Bintang Dharma nggak perlu disemen, kan? Kenapa ada begitu banyak semen diangkut ke sini? Ekspresi Filbert langsung berubah drastis, lalu dia berteriak dengan keras, gawat. Cepat menghindar, sebelum orang-orang yang baru diguyur air dingin hingga basah kuyup itu bereaksi, semen sudah dituangkan dan menutupi mereka. Sesaat kemudian, debu-debu yang berterbangan sudah memudar. Saat itu pula, para pejalan kaki yang berada di sekitar tempat itu mendapati ada 20 patung berwarna putih berbentuk manusia. Namun, mata patung-patung itu tampak bergerak-gerak. Perpaduan semen dan air dingin menempel di tubuh Cindi dan yang lainnya. Penampilan mereka sekarang sama seperti penampilan Ardika setelah mereka lempari kue semalam. Bab 368 Orang Jahat Diberi Pelajaran oleh Orang Jahat. Dasar sialan, cepat keluar dari mobil, keluar sekarang juga. Filbert dan yang lainnya tidak memedulikan semen yang sudah menutupi seluruh tubuh mereka. Mereka langsung menerjang ke arah mobil kebersihan dan truk semen untuk menghentikan mobil dan truk tersebut. Kemudian, mereka meneriaki sopir mobil dan truk untuk keluar dari mobil dengan marah. Saat kedua sopir keluar dari mobil, mereka langsung mengepung kedua orang itu. Cepat katakan, apa Ardika si sialan itu yang menginstruksikan kalian untuk melakukan hal seperti ini pada kami untuk membalas dendam pada kami? Teriak Filbert dengan marah. Siapa Ardika? Kami nggak kenal. Sopir truk pengangkut semen merentangkan tangan mereka sambil terkekeh dan menunjukkan ekspresi tidak peduli. Melihat ekspresi sopir tersebut, mereka langsung kesal setengah mati. Bagus, bagus. Setelah membuat kami seperti ini, kamu masih bisa tertawa. Kamu pasti berpura-pura bodoh, kan? Kalau bukan karena mendapat instruksi dari Ardika si sialan itu, untuk kamu mengangkut semen ke sini. Biarkan saja mendapat instruksi dari Ardika atau enggak, nanti kita baru mencari perhitungan kepada Ardika. Sekarang kita suruh mereka berlutut untuk meminta maaf pada kita terlebih dahulu. Cindi memelototi dua sopir itu, lalu menunjuk mereka dan berkata, kami adalah kaum elit masyarakat, kalian hanya sopir rendahan. Berani-beraninya kalian menyinggung kami. Kalau hari ini kalian nggak berlutut dan meminta maaf pada kami, aku nggak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Bagaimana kalau aku nggak mau berlutut? Salah seorang sopir mencibir. Plak, Cindi melayangkan sebuah tamparan keras ke wajah pria itu, lalu berkata dengan marah, apa kamu berani nggak berlutut? Aku akan membuatmu nggak bisa mendapatkan pekerjaan sama sekali di kota Banyuli dan membuat seluruh keluargamu mengalami kesialan. Sopir itu tidak menyangka Cindi tiba-tiba menamparnya. Untuk sesaat, dia tidak sempat menghindar. Dia menutupi wajahnya yang terasa sakit dan memerah. Sialan, dasar wanita jalang, berani-beraninya kamu memukulku. Hari ini kamu sudah pasti akan mati. Selesai berbicara, dia langsung mengeluarkan ponselnya dan berkata, halo, bos, aku dipukul oleh seorang wanita jalang. Cepat bawa anggota kita ke sini. Hanya seorang sopir truk rendahan, kamu pikir kamu siapa? Aku mau lihat siapa yang bisa kamu panggil ke sini. Cindi dan yang lainnya menyilangkan tangan mereka di depan dada dan menatap sopir itu sambil tersenyum dingin. Tak lama kemudian, satu demi satu mobil kebersihan, truk barang dan yang lainnya melaju ke arah mereka. Sejauh mata memandang, sepertinya seluruh jalanan sudah dipenuhi dengan mobil-mobil berukuran besar. Cindi dan yang lainnya langsung tercengang. Mobil-mobil berukuran besar itu langsung mengepung seluruh alun-alun tepat di depan pintu utama gedung grup Kejora. Kak Bambang, wanita jalang ini yang memukulku. Dengan ditemani oleh begitu banyak sopir, seorang pria botak dengan sorot mata tajam berjalan ke arah mereka. Kak Bambang, apa dia adalah Bambang, anak buah Tuan Jinto? Wajah Ruiz langsung berubah menjadi pucat pasi, dia menatap pria yang bernama Bambang itu dengan tatapan ketakutan dan sekujur tubuh gemetaran. Belakangan ini, Jinto dan Romi adalah dua kepala preman yang paling berkuasa di dunia preman kota Banyuli. Saat makan dan berkumpul bersama teman-temannya, Ruiz sering mendengar mereka bercerita tentang dunia preman. Kamu adalah wanita jalang yang sudah memukul anak buahku. Bambang menghampiri Cindi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung melayangkan tamparan ke wajah wanita itu sampai wanita itu terjatuh ke tanah. Saking kesakitannya, Cindi menutupi wajahnya sambil berteriak histeris. Namun,
Orang-orang lainnya yang sudah ketakutan setengah mati sama sekali tidak berani maju untuk memapahnya berdiri, bahkan kaki mereka sudah terasa lemas dan tidak bisa bergerak lagi. Sialan, berani-beraninya kalian menyuruh anak buahku untuk berlutut meminta maaf pada kalian. Memangnya kalian siapa? Bawa mereka semua, mereka perlu diberi pelajaran. Begitu Bambang melambaikan tangannya, semua anak buahnya yang ganas langsung menerjang ke arah 20 orang itu. Dengan memukul dan menendang Cindi dan yang lainnya, mereka dipaksa naik ke atas truk. Kemudian, bagaikan mengangkut sapi-sapi, truk itu pun melaju pergi. Tuan Ardika, orang-orang itu sudah dibawa pergi. Di dalam ruang pertemuan, Ardika menerima sebuah pesan dari Jinto. Ardika yang mengatur mobil kebersihan dan truk pengangkut semen itu. Selain bermaksud untuk membalas perbuatan mereka karena sudah melemparinya kue, tujuan utamanya adalah untuk menyingkirkan masalah yang kemungkinan ada. Cindi dan yang lainnya adalah sekelompok pengkhianat. Mereka pasti tidak terima dipecat begitu saja dan kemungkinan besar akan memanfaatkan penyamaran namanya menjadi Raka untuk mengancamnya. Tentu saja dia tidak takut pada ancaman orang-orang tidak penting itu. Namun, dia tidak ingin 3 keluarga besar mengetahui dia adalah Raka secepat ini. Butuh orang jahat untuk memberi pelajaran pada orang jahat. Setelah dibawa pergi dan diberi pelajaran oleh anak buah Jinto, Cindi dan yang lainnya pasti tidak berani bertindak sesuka hati mereka lagi. Ardika meletakkan ponselnya, lalu mengalihkan pandangannya ke arah para petinggi perusahaan yang berada di dalam ruangan. Sekarang aku akan mengumumkan 2 hal. Bab 369 membentuk Departemen Keamanan yang profesional. Pertama-tama, Airin diangkat menjadi asisten presdir, sekaligus menduduki jabatan wakil kepala Departemen Personalia yang sebelumnya diduduki oleh Cindi. Begitu Ardika selesai berbicara, suasana di dalam ruangan menjadi agak heboh. Walaupun Airin juga merupakan karyawan lama grup Bintang Dharma, tetapi sebelumnya dia hanya menempati posisi sebagai ketua tim. Sekarang dia malah langsung menjadi asisten presdir. Dari seseorang yang tak dianggap langsung menjadi orang kepercayaan Ardika, boleh dibilang status dan kedudukannya naik secara signifikan. Dengan memiliki status sebagai asisten presdir, wajar saja wanita yang masih semuda itu bisa menduduki jabatan sebagai wakil kepala Departemen Personalia. Asisten presdir sudah termasuk sebuah jabatan tinggi dalam perusahaan, meskipun dia menduduki posisi wakil presdir, itu juga wajar saja. Ardika sangat mengagumi kepribadian Airin yang senantiasa menegakkan keadilan tanpa takut ancaman dari kekuatan besar. Namun, mengingat usianya masih sangat muda dan masih memerlukan banyak pelatihan, malah akan berpengaruh buruk bagi gadis itu kalau langsung menetapkannya menjadi wakil direktur perusahaan. Dalam sekejap, para petinggi perusahaan yang berada di dalam ruangan langsung melemparkan sorot mata kagum sekaligus iri ke arah Airin. Namun, tidak ada seorang pun yang berani mempertanyakan keputusan Ardika itu. Semuanya berkat Cindi dan yang lainnya. Ardika baru pertama kali berpartisipasi dalam rapat para petinggi perusahaan, tetapi dia langsung menyingkirkan 20 orang petinggi perusahaan. Wibawa seorang presdir dibentuk oleh Ardika dengan cepat, tidak ada seorang pun yang berani menentang keputusannya. Sementara itu, Airin masih berdiri mematung di tempat. Dia sama sekali tidak menyangka ada hal sebaik ini yang menimpa dirinya. Dia benar-benar orang yang beruntung, memperoleh berkah seperti ini dari langit. Beberapa waktu yang lalu, dia baru saja dipermalukan oleh Cindi dan yang lainnya, bahkan diusir dari Departemen Personalia. Namun, sekarang, nasib dirinya dan Cindi sudah berubah 180 derajat. Semuanya berkat Ardika. Terima kasih, Pak Ardika. Terima kasih, Pak Ardika. Mulai sekarang, aku pasti akan bekerja dengan giat dan gak mengecewakan Bapak. Saking bahagianya, Airin terus memberi hormat kepada Ardika dan matanya berkaca-kaca. Sekarang, dia tidak perlu khawatir tidak punya uang untuk mengobati penyakit ibunya karena kehilangan pekerjaan. Selesai mengumumkan hal pertama, Ardika mengumumkan hal kedua. Masih ada satu hal lagi, yaitu semua anggota Departemen Keamanan dipecat, departemen ini perlu dibentuk kembali. Keputusan yang diambilnya ini bukan untuk membalas dendam kepada Ruiz selaku kepala Departemen Keamanan terdahulu, melainkan benar-benar tidak puas pada kinerja Departemen Keamanan sekarang. Saat dia dan Airin menaiki lift, lalu memasuki ruang presdir, tidak ada seorang pun yang menghalangi mereka. Itu artinya, anggota Departemen Keamanan sama sekali tidak menganggap serius tugas mereka. Karyawan perusahaan ini sangat banyak, kelak akan bertambah banyak.
Kalau anggota Departemen Keamanan saja tidak melaksanakan tugas mereka dengan baik, bagaimana mungkin grup Bintang Dharma bisa berkembang? Mengenai urusan lainnya, aku serahkan kepada Bu Elsie. Selesai mengumumkan dua hal itu, Ardika mengalihkan hak bicara kepada Elsie. Sejak awal, dia sudah berencana untuk menyerahkan semua urusan perusahaan kepada Elsie, jadi tentu saja dia harus memberi kesempatan kepada wanita itu untuk berbicara. Setelah rapat berakhir, Elsie mengikuti Ardika memasuki ruang kerja Presdir. Pak Ardika, besok acara penggantian nama akan diselenggarakan, ada banyak tokoh hebat yang akan berpartisipasi dalam acara ini. Kemungkinan besar 3 keluarga besar akan mengirim orang untuk membuat keributan besok. Kalau sekarang semua anggota Departemen Keamanan dipecat, aku takut besok akan terjadi masalah. Sebenarnya, saat Ardika baru mengumumkan pemecatan seluruh anggota Departemen Keamanan tadi, Elsie sudah merasa keputusan ini bukanlah keputusan yang tepat. Namun, karena Ardika baru pertama kali muncul di hadapan para petinggi perusahaan, dia tidak ingin memengaruhi wibawa Ardika dengan mengajukan pernyataan yang mempertanyakan keputusan pria itu. Jadi, dia baru mengutarakan pendapatnya sekarang. Elsie, aku mengerti maksudmu. Tapi, kalau 3 keluarga besar benar-benar mengirim orang untuk membuat keributan, sekelompok pecundang dari Departemen Keamanan itu nggak akan bisa menghalangi mereka, malah ada kemungkinan keberadaan sekelompok pecundang itu hanya akan memperburuk situasi. Ardika berkata, kamu jangan khawatir, aku sudah mempertimbangkan hal ini. Selesai berbicara, dia langsung menelepon Sony tepat di hadapan Elsie. Acara penggantian nama grup Bintang Dharma akan diselenggarakan besok, tolong carikan sekelompok anggota pasukan khusus Serigala yang sudah pensiun dan sedang mencari pekerjaan ke sini. Aku ingin membentuk sebuah departemen keamanan yang profesional. Bab 370 tidak akan menyerah sebelum melihat hasil akhir. Sebelumnya, saat Ardika meminta Sony mencarikan sekelompok anggota pasukan khusus Serigala yang sudah pensiun untuk menjaga keamanan Villa nomor 9, sebenarnya masih ada banyak orang yang masuk dalam daftar nama Sony. Namun, karena saat itu tidak dibutuhkan begitu banyak orang, jadi dia hanya mengirimkan 4 orang ke Villa nomor 9. Kini, begitu mendengar permintaan Ardika, Sony malah sangat senang. Dengan memenuhi permintaan Ardika, itu artinya dia sudah membantu banyak rekan seperjuangannya untuk mendapatkan pekerjaan. Grup Bintang Dharma adalah perusahaan yang sangat besar. Selain itu, presdir perusahaan ini adalah Ardika. Ardika pasti akan membuat pengaturan yang cukup baik untuk mereka. Bekerja di bawah kepemimpinan Ardika tentu saja jauh lebih baik dibandingkan bekerja di tempat lain. Sony sudah menganggap anak buahnya seperti saudaranya sendiri. Ardika bisa mengatur sebuah pekerjaan yang baik untuk anak buahnya, dia merasa sangat berterima kasih. Baik, aku akan segera melaksanakan tugas. Sony menyetujui permintaan Ardika dengan senang. Oke, masalah sudah terselesaikan. Ardika mengayun-ayunkan ponselnya di hadapan Elsie. Melihat hanya dengan satu panggilan telepon saja, Ardika sudah bisa merekrut anggota pasukan khusus Serigala yang sudah pensiun. Elsie kembali terkejut pada relasi yang ditunjukkan oleh Ardika. Aura misterius yang menyelimuti tubuh Ardika tidak meredup hanya karena identitasnya sudah terekspos. Aura misterius pria itu malah terasa makin kuat. Aku akan melakukan persiapan untuk acara penggantian nama besok terlebih dahulu. Elsie menganggukkan kepalanya pada Ardika, lalu keluar dari ruang kerja presdir. Saat ini, pendirian panggung megah untuk acara penggantian nama besok sedang dilakukan di alun-alun di lantai bawah. 3 keluarga besar, aku ingin lihat trik seperti apa yang bisa kalian mainkan lagi besok. Ardika berdiri di samping jendela sambil melihat pemandangan di lantai bawah dengan tatapan tenang. Keesokan harinya, hari ini adalah hari penggantian nama grup Kejora menjadi grup Bintang Dharma secara resmi. Hal ini termasuk berita panas di kota Banyuli dalam beberapa hari terakhir, karena hal ini diketahui oleh banyak orang. 2 tahun yang lalu, grup Bintang Dharma sempat berjaya dalam kurun waktu singkat. Sang presdir, Delvin berhasil meraih pencapaian besar dalam merintis bisnisnya, membawa grup Bintang Dharma kembali ke kota Banyuli untuk berkembang di kampung halamannya dan mendukung perkembangan kampung halamannya. Saat itu, dia adalah sosok tokoh hebat yang dielu-elukan. Bahkan, Nicholas Suganda, sebelumnya merupakan orang paling kaya kota Banyuli dan sekarang sudah menjadi orang kaya level provinsi adalah tamu kehormatannya. Nicholas secara khusus membagikan sebidang tanah besar sebagai kawasan bisnis grup Bintang Dharma. Sayangnya,
Semua ini tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, Delphine mengalami kecelakaan mobil dan menjadi cacat. Lalu, karena satu hal yang tidak berdasar, reputasinya langsung hancur dalam satu malam. Dari tokoh hebat yang dipuja-puja banyak orang menjadi target yang dimaki-maki oleh banyak orang. Di bawah tekanan fisik dan mentalnya, pada akhirnya Delphine melompat turun dari gedung grup Bintang Dharma dulu. Tak lama kemudian, grup Bintang Dharma pun hancur dan asetnya direbut oleh 3 keluarga besar. Sebuah perusahaan besar yang sempat berjaya itu hancur begitu saja. Namun, beberapa saat yang lalu, seseorang yang bernama Raka merebut grup Kejora dari tangan 3 keluarga besar. Sosok misterius itu bahkan mendirikan kembali grup Bintang Dharma secara terang-terangan. Tanpa perlu diutarakan dengan jelas, semua orang sudah mengerti maksudnya. Hari ini sudah pasti ada pertunjukan yang menarik. Ini namanya mempermalukan 3 keluarga besar secara terang-terangan. Aku penasaran bagaimana 3 keluarga besar akan membalasnya. Mereka pasti akan mengirim orang untuk membuat keributan dan mengacaukan semua rencana grup Bintang Dharma. 3 keluarga besar sudah menjadi penguasa lama kota Banyuli, bagaimana mungkin mereka akan terima dipermalukan begitu saja? Sekarang semuanya masih belum pasti. Aku dengar-dengar Pak Raka nggak hanya merebut grup Kejora, dia juga menjadikan Melia, nona keluarga Lukito sebagai pelayan untuk melayani orang tua dan putri Delphine. Apa kamu serius? Kalau begitu, 3 keluarga besar dan Raka pasti nggak akan berhenti menyerang satu sama lain sebelum melihat hasil akhirnya. 2 tahun yang lalu, grup Bintang Dharma hancur begitu saja. Kulihat kali ini perusahaan itu akan hancur lebih cepat lagi. Berani melawan 3 keluarga besar, benar-benar nggak tahu diri.